Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Strategi Penulisan Proposal Penelitian dan Etik dalam Penelitian yang disusun oleh kelompok 3. Ya, pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Nama anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama ada, Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. yang kedua saya sendiri, yaitu Muhammad Zetakbar Kelrey. Yang ketiga ada, Saya Faiza Rafaivanaura. lanjut, Saya Niwa Zahra. lanjut. Saya Rizka Awi Syarif. Oke, itu dia orang-orangnya. Diingetin ya namanya. Lanjut. Nah, di sini ada submateri. Materi yang pertama kita akan membahas tentang menulis proposal. Yang kedua, contoh format proposal. Yang ketiga, desain bagian proposal penelitian. Yang keempat, ide menulis. Yang kelima, etika dalam penelitian. Nah, udah. Yang pertama, materi menulis proposal yang akan disampaikan oleh Rafeifa. Oke, baik. Yang pertama ini ada menulis proposal. Kita mulai dari pengertian menulis proposal itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan menulis proposal? Menulis proposal yaitu proses menyusun dan menyajikan rencana atau ide dalam bentuk tulisan yang sistematis dan terstruktur. Nah, tujuan utama dari menulis proposal ini tuh untuk mempresentasikan ide atau rencana kepada pihak lain dengan harapan untuk mendapatkan persetujuan. Nah, menulis proposal yang efektif ini tuh memerlukan kemampuan untuk menyajikan ide dan rencana dengan jelas dan sistematis. Next. Nah, menulis proposal juga dapat membantu kita tuh untuk bisa untuk mengklarifikasi ide dan rencana kita, bisa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan rencana kita, bisa untuk mempersiapkan diri untuk pertanyaan dan kritik dari pihak lain, bisa juga untuk meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berpresentasi, dan yang terakhir bisa juga untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, jadi menulis proposal itu keterampilan yang penting untuk dikembangkan, karena dapat membantu kita untuk mencapai tujuan dan sasaran. Next. Nah, selanjutnya ada argumen dalam penelitian. Dalam penelitian ini tuh argumen merujuk pada pendapat atau klaim yang disampaikan oleh peneliti atau untuk mendukung atau membantah suatu hipotesis, teori, atau konsep. Nah, argumen dalam penelitian ini tuh harus didukung oleh bukti-bukti empiris, data, atau teori yang relevan. Argumen sendiri itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama tuh ada klaim yang jelas, yang kedua itu didukung oleh bukti, yang ketiga logis dan konsisten, dan yang terakhir dapat diuji. Nah, tujuan dari argumen dalam penelitian ini tuh yang pertama untuk membangun teori atau konsep. Yang kedua untuk menguji atau membantah teori atau konsep yang ada. Yang ketiga, untuk menjelaskan fenomena atau gejala yang tidak dipahami. Dan yang terakhir, untuk membuat rekomendasi atau kebijakan berdasarkan hasil penelitian. Next. Nah, dalam penelitian, argumen itu dapat disajikan di berbagai bentuk. Yang pertama, argumen deduktif. Nah, argumen deduktif ini tuh menggunakan logika deduktif untuk menyimpulkan kesimpulan dari premis-premis yang diberikan. Nah, yang kedua ada argumen induktif. Nah, argumen induktif ini tuh menggunakan logika induktif untuk menyimpulkan kesimpulan dari observasi atau data yang diberikan. Nah, yang ketiga ada argumen abduktif. Nah, argumen abduktif ini tuh menggunakan logika abduktif untuk menyimpulkan kesimpulan dari premis-premis yang diberikan dan observasi atau data yang diberikan. Next. Nah, selanjutnya ada format proposal penelitian kualitatif. Nah, bentuknya ini seperti ini. Yang isinya itu ada abstrak, ada lembar pengesahan, moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar atau peta jika ada,
daftar grafik jika ada, daftar lampiran jika ada. Nah, bab 1 pendahuluannya itu isinya ada latar belakang masalah, masalah penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kerangka konseptual. Nah, bab 2 metodologi penelitian ini tuh isinya ada deskripsi lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik kalibrasi keabsahan data, dan teknik analisis data. Nah, bab 3 itu isinya hasil temuan dan pembahasan. Nah, bab 4 itu isinya kesimpulan yang berisi kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Terima kasih Faiza atas pemaparan materinya. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu contoh format proposal yang akan disampaikan oleh Zaki. Oke, berikutnya ada contoh format proposal. Jadi dalam penulisan proposal memiliki beberapa komponen yang akan membentuk sebuah struktur dalam penulisan proposal. Tujuan format ini adalah agar informasi yang disampaikan tersusun dengan sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Berikut ini adalah uraian tentang komponen-komponen apa saja yang ada dalam struktur penulisan proposal. Jadi yang pertama ada judul proposal. Dalam judul proposal ini, judul harus jelas dan menggambarkan inti dari topik yang dibahas. Judul juga harus singkat namun informatif, menggambarkan tujuan atau kegiatan yang akan dilakukan dalam proposal tersebut. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang ini berisi penjelasan mengenai alasan pentingnya topik atau kegiatan yang akan diusulkan. Di sini, penulis memaparkan masalah atau situasi yang mendasari perlunya dilakukannya proyek atau penelitian tersebut. Latar belakang ini juga bisa mencakup data atau fakta yang relevan untuk mendukung urgensi dari proposal. Next, berikutnya. Dalam tujuan ini, bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai dari kegiatan atau proyek yang diusulkan. Tujuan harus jelas, spesifik, dan terukur, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik hasil yang diharapkan dari proposal tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Dalam bagian ini, penulis mengidentifikasi permasalahan yang ingin dipecahkan atau dibahas dalam kegiatan yang diusulkan. Rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan atau masalah yang akan dijawab oleh kegiatan yang diusulkan. Kemudian ada metode pelaksanaan. Di bagian ini dijelaskan langkah-langkah atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode ini bisa mencakup teknik, prosedur, atau cara-cara spesifik yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek atau penelitian. Lalu ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini berisi urutan waktu atau tahapan yang akan dilakukan selama pelaksanaan proyek atau kegiatan yang diusulkan. Biasanya, jadwal ini disusun dalam bentuk tabel atau diagram untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai waktu pelaksanaan setiap tahapannya. Lalu ada anggaran biaya. Bagian ini memuat rincian biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan. Anggaran biaya mencakup semua pengeluaran yang dibutuhkan, mulai dari sumber daya manusia, bahan, perawatan, hingga biaya operasional lainnya. Lalu di bagian ini ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan yang merangkum tujuan dan pentingnya kegiatan yang diusulkan. Di bagian ini bisa disampaikan harapan terhadap dukungan atau persetujuan yang diberikan oleh pihak yang membaca proposal. Lalu ada daftar pustaka. Jika proposal memuat data atau referensi dari sumber lain, bagian ini berfungsi untuk mencantumkan daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal. Penulisan daftar pustaka mengikuti format yang sudah baku, seperti APA atau MLI. Lalu ada lampiran. Lampiran ini bersifat opsional atau boleh dimasukkan atau tidak ada. Jika diperlukan, bagian lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung isi proposal, seperti dokumen, data, gambar, atau informasi lainnya yang relevan dengan proposal. Jadi, kesimpulan dari contoh format proposal ini adalah format penulisan proposal ini bisa digunakan sesuai dengan jenis proposal yang dibuat, apakah itu proposal yang membahas tentang bisnis, penelitian, atau proyek lainnya. Namun, struktur umum tersebut sangat membantu agar proposal yang ditulis bisa tersusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, terima kasih Zaki atas pemaparan materinya. Lanjut ada materi tentang desain bagian proposal penelitian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Proses desain penelitian yang dikemukakan oleh Nasution tahun 2009 halaman 56
Desain penelitian mencakup proses-proses sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi dan pemilihan masalah. Yang kedua memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis. Yang ketiga membangun penyelidikan dan percobaan. Dan yang keempat memilih dan mendefinisikan pengukuran variabel. Kelima memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. Yang keenam menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data. Yang ketujuh membuat coding serta mengadakan editing dan processing data. Yang kedelapan menganalisa dan data pemilihan prosedur statistik. Yang kesembilan penelitian laporan hasil penelitian. Nah, dari pemaparan pengertian desain penelitian di atas, berikut rancangan desain penelitian yang dibuat oleh peneliti. Yang pertama mencari sumber masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga konsep, teori yang relevan dan penemuan yang relevan, yang keempat pengajuan hipotesis, yang kelima metode penelitian, yang keenam menyusun instrumen penelitian, yang ketujuh yaitu kesimpulan. Nah, selanjutnya ada ide menulis yang akan dijelaskan oleh Rizka. Oke. Selanjutnya yaitu ide menulis. Ide menulis proposal penelitian adalah merancang rencana penelitian yang akan dilakukan, termasuk tujuan, metode, dan hasil yang diharapkan. Proposal penelitian juga harus menunjukkan manfaat penelitian bagi bidang studi yang dipilih. Terdapat beberapa ide yang dapat membantu dalam menulis proposal penelitian, yaitu menulis sebagai berpikir, kebiasaan menulis, dan keterbacaan manuskrip. Okay, next. Next. Yang pertama yaitu menulis sebagai berpikir. Di sini ada menulis sebagai proses kognitif. Menulis bukan hanya tentang menuangkan kata-kata, tetapi juga cara berpikir kritis dan analitis. Setiap paragraf dalam proposal harus memiliki struktur logis yang menunjukkan hubungan antar gagasan. Adapun teknik menulis untuk mengembangkan pemikiran, yaitu yang pertama mind mapping. Metode ini dapat membantu untuk mengorganisir ide sebelum menulis. Yang kedua yaitu free writing. Teknik menulis bebas tanpa memikirkan struktur terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu outlining, membuat kerangka tulisan sebelum memulai menulis penuh. Oke, next. Selanjutnya itu ada kebiasaan menulis. Menulis sebagai keterampilan yang dapat dilatih. Konsistensi dalam menulis meningkatkan kemampuan berpikir dan merangkai gagasan secara sistematis. Semakin sering menulis, semakin mudah menyusun proposal yang jelas dan berbobot. Adapun strategi untuk membangun kebiasaan menulis. Yang pertama, menetapkan jadwal menulis. Yang kedua, menggunakan target. Yang ketiga, dan revisi secara berkala. Next. Selanjutnya yaitu bacaan dalam proposal penelitian. Menggunakan bahasa yang jelas dan akademik. Yang kedua, struktur yang rapi. Adapun teknik untuk meningkatkan keterbacaannya yaitu yang pertama, membaca ulang dengan buku. Yang kedua, menggunakan alat bantu seperti grammar checker ataupun paraphrasing tools untuk memperbaiki kesalahan bahasa-bahasa. Dan yang terakhir adalah meminta bantuan orang lain untuk membaca dan memberikan masukan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Neila. Jadi selanjutnya adalah etika dalam penelitian. Definisi etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dalam bentuk tunggal, yang mempunyai banyak arti seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, maupun cara berpikir. Dalam bentuk jamak, yaitu
kata eta yang artinya adalah adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani besar yaitu Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Sehingga etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Next. Etika dalam penelitian. Yang pertama, etika sebelum melakukan penelitian. Yang pertama, meminta persetujuan dan izin kepada orang-orang, panitia atau pejabat yang berwenang. Lalu yang kedua, ajaklah kawan-kawan sejawat terlibat dan berpartisipasi dalam penelitian. Yang ketiga, terhadap yang tidak langsung terlibat, perhatikan pendapat mereka. Yang keempat, penelitian berlangsung terbuka dan transparan. Saran-saran diperhatikan dan kawan sejawat diperbolehkan untuk mengajukan protes. Yang kedua, pada saat permulaan penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian. Lalu yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Yang ketiga, keadilan, bahwa semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik, sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan risiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat. Next. Lalu yang ketiga pada saat pengumpulan data. Yang pertama, menghargai autonomi atau respect to autonomy. Dalam melakukan riset kesehatan, peneliti harus menghargai kebebasan atau independensi responden dalam mengambil keputusan. Lalu yang kedua ada promotor keadilan atau promotion of justice. Dalam memperoleh risiko dan manfaat penelitian, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan diperlakukan secara adil dan setara dalam penelitian. Yang ketiga, memastikan kebermanfaatan atau ensuring beneficence. Penelitian bukan sekedar menghasilkan data yang diperoleh dari partisipan, namun juga memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi partisipan. Yang keempat, memastikan perbuatan kejahatan, ensuring maleficence. Peneliti harus mencegah terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diharapkan dalam penelitian bagi partisipan. Lalu yang keempat, pada saat laporan, sharing, dan penyimpanan data. Yang pertama, kejujuran dalam membuat laporan. Yang kedua, konflik kepentingan. Dan yang ketiga, kejujuran dalam kredit publikasi. Oke, terima kasih teman-temanku semua yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, cukup sekian. Kalau ada yang bertanya, langsung aja present. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Asik. Ntar gue aja yang up di YouTube ya. Videonya kirim ke grup. Ntar dulu nih, belum selesai. Belum di ini nih. Ntar dulu jangan ngomong.